ya. Saya Effendi Leo, saya sudah berkeluarga. Ini kami di Kudus sebenarnya. Saya selama 25 tahun ini bergerak di dunia industri. Dari industri elektronik di Polytron, lalu kemudian industri olahraga, pakaian, sepatu di Nike, di Adidas, sampai ke industri kertas uang di PT Pura Barutama terakhir, dan juga di beberapa smart teknologi dan asuransi. Dan sekarang saya di PT OE International Indonesia karena saya direkrut ke situ. Nah, saya juga seorang penulis buku dan kebetulan saya bawa beberapa eksemplar buku saya dan akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai kenang-kenangan. Tetapi harus bisa menjawab pertanyaan sederhana ini, ya. Kita coba dulu karena ini kebetulan jamnya jam makan siang. Sengaja saya tampilkan nasi kuning, ya. Tapi semoga tidak membuat Anda ngiler. Silakan Anda jawab dulu. Kira-kira untuk sarapan atau untuk makan siang deh. Kuning. Ya, kuning kan sudah jelas dari sini ya. Tapi jangan gitu ya. Nasi rendang. R E N D kotaknya kurang. Mungkin bukan nasi rendang ya, nasi padang. Nah, nasi padang ya kan. P A D A N G berarti padang. Saya tampung dulu ya Ibu ya, karena tidak ada orang padang di sini. Ada yang usul kira-kira nasi apa? Daging. Daging bisa, oke saya tampung nggak salah. Ada lagi? Minum kayaknya kita sudah dibuat dulu. Ayo apa? Masa nggak ada yang tahu ini? Yang paling tepat gitu. Kalau air tadi sudah apa sudah aku tuh jangan lah. Yesus masih bertahta dalam kerajaan surga, jangan disebut ke sini. Asi. Bapak masih minum asi. Kalau haus minum aja. Baik, saya senang sekali kalau kita boleh berinteraksi dan kita boleh ceria di tempat ini karena kami mau membawakan kabar gembira. Sebelumnya saya juga seorang pewarta, sebenarnya saya juga mewartakan firman Tuhan di beberapa kota, di beberapa keuskupan. Karena di situ kami sampai pernah ke Papua, ke Manokwari, ke Jayapura, terus kemudian Labuan Bajo, Padang dan sebagainya. Jadi ketika kalau di gereja saya melayani Tuhan dan mewartakan seadanya. Tapi kalau di dunia marketplace, di dunia bisnis sehari-hari, maka saya mewartakan air kehidupan. Itu kowe. Nah, baik, Bapak Ibu dan sekalian, jadi kita ketahui bersama bahwa air itu tadi sudah sangat besar manfaat dan fungsinya, serta syarat air sehat itu kan seperti ini, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sebagainya di sana. Harus bersih, harus jernih, benar-benar murni, bebas dari segala logam berat, bakteri, virus dan sebagainya. Tetapi persoalannya di Indonesia kalau kita baca artikel-artikel resmi ini ternyata tidak semudah itu. Maka kemudian muncullah air kemasan, muncullah air mineral. Karena dulu kalau zamannya kita waktu masih kecil, saya juga dan dari orang tua saya pasti air itu digodok, mulai dari ada pompa ini ya, atau kemudian sumur gitu kan. Nah itu kita godok semua. Nah, tetapi berkembang masa modern karena masalah susahnya air, lalu muncullah kemasan. Tetapi apakah kemudian air mineral dalam kemasan ini juga benar-benar terjamin syarat kesehatannya ini? Nanti kita akan lihat bersama. Persoalannya adalah selama ini yang terjadi di lapangan, mulai dari pabrik, mulai dari distribusi, pengiriman dan sebagainya, ternyata beberapa artikel ini menulis, yang mohon maaf tanpa menyebut dan mendiskreditkan merek tertentu, ternyata ini rawan mikroplastik dan rawan racun BPA. Mengapa? Karena dari pendistribusian sampai pengiriman ke tempat kita itu selalu terpapar sinar matahari. Maka tidak pernah disarankan bahwa botol-botol minuman seperti ini itu ditaruh di dalam mobil.
itu akan terpapar sinar matahari mikroplastik yang juga berefek kepada kanker. Dan selain itu, bahan dari plastiknya ini sendiri itu adalah melepaskan paparan BPA, racun BPA, bisphenol A. Nah itu, jadi sebenarnya kelihatan ini jernih, bersih, tetapi sebenarnya di dalamnya rawan mikroplastik dan ada racun BPA-nya dengan kadar tertentu tergantung kandungan logam beratnya berapa dan juga paparan sinar matahari itu seberapa intens. Padahal kalau kita cermati semua terjadi seperti ini, mulai dari pengiriman bak terbuka semua sampai juga di depo-depo dan sebagainya. Bahkan di Tenggarai sebenarnya ada praktik pemalsuan air minum. Di dalam ilmu kualitas air, selama sebagai dokter S3 teknik kimia, itu sangat memahami bahwa ada yang namanya TDS, total dissolved solid, jumlah kandungan zat padat di dalam setiap air minum, dan itu satunya dalam ppm per part ml. Nah, merek ini A ini, itu saya temui 3 jenis TDS. Biasanya normal harusnya itu rata-rata hanya di sekitar 120 sampai 130 ppm. Tapi satu ketika saya ke rumah rekan kami, itu saya temukan tes aqua TDS itu sampai 250 ppm. Jadi itu bisa terjadi dua hal, karena paparan sinar mataharinya sangat banyak, atau memang kandungan logam beratnya juga tinggi sekali oleh karena pemalsuan aqua. Di tempat rekan yang lain sampai 370. Ini lebih dahsyat. Saya udah langsung simpulkan ini palsu. Karena tidak mungkin kalau yang asli dari 130 sampai 270 itu 200 TDS, 200 ppm. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Ini ya, sorry. Jadi dari sini kita bisa lihat bareng-bareng bahwa air ini, pemalsuan aqua itu terus berlanjut sejak 2015 dan aqua tetap diam, tidak ada solusi. Begitu juga kita perlu tahu ada ganula ternyata. Kalau di manusia ada manula, ternyata galon itu ada ganula. Nah seringkali kita tidak menyadari galon guna ulang ini seberapa sisa kadaluarsa. Nah maka kami hadir untuk itu bisa dibuka. Tanpa menusuk. Bagus. Jadi ya ini nggak bisa diisi dengan air yang lain. Seperti baru. Aku balik mana? Wah. Nah, sekarang kita lihat lagi galon. Guys, gue mau bahas lagi terkait usia galon guna ulang. Nah, kalian di rumah masih pakai galon guna ulang kan? Dicek gak usia galon? Udah berapa tahun? Caranya coba balik bagian galon. Nah, ulang kita cek ini. Angka yang ada dalam situ, angka 19 menunjukkan angka tahun, sedangkan angka yang ditunjukkan menggunakan tanda panah itu adalah bulannya. Jadi untuk galon yang ini itu diproduksi pada bulan 5 di tahun 2019. Kenapa ini penting? Karena semakin lama galon, maka semakin tinggi pula potensi migrasi BPA dari galon ke air yang kalian minum. Seperti yang gue jelasin di video sebelumnya, BPA itu berpotensi membahayakan tubuh, mulai dari mempengaruhi kesuburan pria dan wanita, jantung, kanker ovarium, payudara, bahkan peningkatan kasus autisme pada anak. Ternyata memang dari artikel yang gue baca, memang belum ada peraturan yang mengatur usia galon AMDK di Indonesia. Saya menurut kabar di pabrik galon guna ulang, salah satu metode untuk mengecekkan kadar BPA itu melalui fisiknya. Apakah ada yang tergores, bocor, dan sebagainya. Kalau masih terlihat bagus sesuai standar, maka galon akan dicuci dan langsung diisi dengan yang baru. Dan ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah BPA. Jadi dari Renpas Bepom itu mengatakan bahwa ada 6 wilayah di Indonesia yang setelah dicek galon di sana itu melewati ambang batas aman, yaitu mencapai 0,9 ppm per liter. Padahal ambang batas amannya itu adalah 0,06 ppm. Jauh banget ya. Kalau kalian kepo, daerahnya itu ada di Medan, Bandung, Jakarta, Manado, Banda Aceh, dan Aceh. Ada kota kalian bilang inilah yang membuat Bepom nantinya mewajibkan semua produsen dalam polikarbonat untuk memberikan label bahaya BPA sebagai bentuk edukasi kepada konsumen. Jadi coba cek lagi tuh galon di rumah kalian udah berapa lama tuh umurnya? Ya, itu yang pertama yang rutin, jujur ya kandungannya. Rutin membersihkan dispensernya sebulan sekali, setahun sekali aja deh. Saya juga gitu soalnya. Bukannya kita tuh malas atau bukannya kita tuh nggak peduli, tapi memang tidak
tidak terbiasa, tidak terbiasa. Ya pokoknya cuma lehernya aja yang dilap, karena itu pun disuruh dan disediakan baru dituang di dispenser. Padahal bertahun-tahun dispenser kita itu seperti ini. Dan ditambah lagi berarti kontaminasinya, polutan, racun lagi yang kita konsumsi. Jadi kita tuh lagi menghadapi masalah dengan galau. Tadi sudah saya jelaskan. Terus juga sekarang usia kita, apa masih mau kita angkat-angkat galau? Wah nanti kecetit, nanti HMP, ya kan? Nah, terus kemudian dispenser yang tidak pernah dibersihkan. Lalu racun BPA, nah sebelum racun BPA kita lihat, mungkin bisa saja dispenser kita pernah seperti ini. Ini ekstrim sih, terus terang ini. Coba deh, dicek siapa tahu ada makhluk menggemaskan di dispenser kalian. Kayak di video ini, sisi-sisi. Jadi dispenser itu nggak pernah kita bersihkan. Terkontaminasi apa? Cepat langsung cek dispenser kalian dan Ya, jangan lupa dibersihkan ya. Ya cecak, Atau telek. pakai air siap minum langsung dari keran Terus, kamu. ya, sehingga kadang-kadang rasa airnya tuh kadang-kadang kok agak beda. Pasti kenapa? Pasti benar. Itu berarti kan ada something wrong di dalam dispenser kita. Lalu kemudian racun BPA. Maka apakah ada solusi? Disinilah minta memberikan solusi. Dan kami mau bagikan air sehat itu. Dan unit ini sebenarnya kita bagikan kalau bisa dibilang sebenarnya gratis. Nah, kita lihat bagaimana itu. Jadi kami punya water purifier dan water purifier ini akan memurnikan. Nah ini Pak Slamet menguasai sekali detailnya. Nah nanti lebih detail bisa Pak Slamet jelaskan secara detail tentang kimia dan sebagainya. Tetapi yang kita lihat kita punya filter, 4 filter. Jadi water purifier itu sudah bentuknya dispenser, tetapi di dalamnya itu ada 4 filter. Jadi bisa dikatakan dispenser plus. Plusnya apa? Plus filter. Sehingga air yang diperoleh itu melalui sistem sederhana seperti itu. Nah, kita langsung ambil dari keran. Tetapi ini pun kami harus tes dulu TDS-nya, sumber airnya. Dan itu syaratnya kowe harus di bawah 500 ppm. Kenapa harus di bawah 500 ppm? Karena itu standar internasional untuk bisa masuk ke teknologi filternya kowe. Dan nanti setelah masuk ke filter-filternya kowe ini keluar di sini di tangki airnya akan menjadi hanya di bawah 50 ppm. Bahkan kalau sumber airnya juga cukup baik, itu bisa sampai di bawah 20 ppm. Nah, nanti makanya kita melihat saja. Ya, jadi kami punya 4 filter di sini. Di sini disaring semua. Nah, lalu kami tidak hanya membagikan begitu saja lalu ditinggal rumah, tinggal pulang. Tapi kami akan menjaga dan merawat sampai selama masa garansi yang Bapak Ibu pilih untuk lembaga maupun di rumah tangga. Jadi bisa selama 36 bulan, bisa selama 60 bulan, bisa selama 72 bulan, plus sekarang kami tambah lagi fasilitas selama 84 bulan. Supaya apa? Supaya benar-benar terjamin perawatan dan maintenance-nya. Maka selama masa garansi ini setiap 6 bulan sekali kami akan ganti filternya. Di Semarang, ketika saya berjumpa dengan banyak customer maupun lembaga, rata-rata juga sudah pakai filter. Tapi mohon maaf, seringkali filternya tidak pernah dirawat dulu. Setelah itu diganti. Saya akhirnya agak sedikit dulu karena belum bisa masuk ke panti asuhan yang bala keselamatan. Kenapa? Karena mereka sudah pasang filter. Tetapi filter itu tidak pernah dirawat, tidak pernah diganti. Yang mohon maaf, hasilnya jadinya jelek. Dan itu membuat para pengurus di panti asuhan itu trauma. Seolah-olah ya percuma saja. Nah, inilah yang membedakan. Kenapa? Karena kami setiap 6 bulan kami pasti ganti karena sudah ada jadwalnya. Dan yang pemiliknya tidak perlu hafal-hafal kapan yang harus ganti atau nanya kapan Pak. Tidak, kami sudah punya database-nya semua. Unit di sini, di sini, di sini, di sana, di sana, di sana sudah ada di komputerisasi semua. Dan setiap 2 bulan sekali kami akan datang untuk bersihkan itu. Serta setiap 6 bulan kita akan ganti bergantinya. Jadi selama masa garansi misalnya 6 tahun, Bapak Ibu akan dapat 25 filter gratis. Atau kalau unit yang lebih besar itu sampai 37 filter. Anggap saja misalnya satu filter anggapan 500.000.
500.000 kali 25 sudah dapat unitnya gratis, jadi tanpa tambahan biaya baru apapun dapat fasilitas penggantian filter seperti itu. Ini kalau bukan sebuah perusahaan besar yang melakukan tidak mungkin, karena memang Kowe itu sudah 35 tahun di Korea Selatan dan dia salah satu shareholder dari BUMN di Korea Selatan. Yaitu apa? Yang mengelola dana pensiun. Kayak gitu, ya. Nah, maka saya silakan tes airnya supaya Bapak Ibu tidak bosan dari wajah saya terus ya. Nah, tapi terus kemudian kan jangan mencoba itu Iya. terus. Nah, sudah ngerti. Oh iya, kadang nggak pernah tuh Nah, sama Kowe bening sekali. Dan tidak panas. Ya. Gelasnya tidak panas. Iya, ini hangat aja Pak. Iya, Jangan hangat. coba belum tuh. Hangat Pak. Tapi lagi ya, jadi lagi ya. Nah, ini cenderung hijau lumut kan? Betul Pak. Nah, jadi ini dia. Pak sebelum Bapak ngecek Dia klorinnya tinggi sekali. Itu berapa loh, Tin? Yang isi ulang yang kau beli tiap hari. Kenapa? Enggak, aku udah berpindah. Kalau isi ulang Yes. Ada Bu, dites. Bawa sini Bu, dites Bu. senang punya banyak isi ulang. Itu anak gue. Aku pakai yang ini. Ya, kami lanjut dulu. Bapak Ibu. Ini saya sumur orang. Yang ini, yang sumur. Sumur Enggak tidak usah, enggak usah. Nah, Tidak usah. ini coba. Ini tidak. Dan di sini ada arsenik, fluorida, kadmium, nitrat, kemudian juga ada seng, ada sulfat, ada aluminium, ada besi. Nah, air Kowe itu memenuhi semua standar jauh di bawah batas maksimal. Batas maksimal itu artinya jaminannya lebih dari ini. Jadi Sukovindo dari kami juga sudah tes di PDAM Semarang. Di air Semarang ini masih layak untuk kemudian masuk ke filter-filternya. PDAM. Itu terbukti punya saya pun 130 di Geramatna dapat kerja Semarang juga seperti ini. Nah, maka dari itu kenapa? Karena Kowe juga tidak asal. Dia ini pabrik besarnya di Korea Selatan. Ini tenaga research development-nya, dan ini semua sertifikat yang dia peroleh dari lembaga-lembaga internasional. Dia sudah ada di 40 negara, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang alat yang ingin kami bagikan. Nah, tadi di depan saya katakan tanpa biaya tambahan baru apapun sama sekali. Asal nanti Anda mengajukannya disetujui. Jadi pengajuan kepada pihak Kowe, Anda boleh pilih ini. Nah, dengan sistem filtrasi yang seperti ini tadi, terus kita lihat di dalamnya ya. Kalau ini kan tadi kita lihat air di luarnya atau ini air hasilnya. Nah, airnya Bapak ini nanti bisa, walaupun dia seperti ini, bisa kita lihat hasilnya. Jadi air seteru ini pun begitu masuk ke 3 filter kami, kita akan keluar jernih seperti ini dengan kualitas TDS yang di bawah 50 ppm. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bukan minum langsung dari air keran. Jadi kita tuh bukan minum air keran, tetapi minum dari air yang masuk ke filter-filternya Kowe. Dan ini dengan teknologi yang sudah diciptakan dan diriset di Korea Selatan. Nah, ini akhirnya menghasilkan air seperti ini. Nah, ini unitnya seperti ini. Fungsinya ini. Jadi persis seperti dispenser. Tapi di dalamnya itu ada filter-filternya. Nah, nanti kelihatan oleh armada kami, teknisi kami, dan kemudian tinggal dipasang itu free, semua free instalasi. Ya. Nah, ini edukasi juga. Rata-rata bisa
berfiltrasi hingga 0,0001 mikron. Pastinya lebih aman dan sehat karena terbebas dari kontaminasi mikroplastik, bakteri, hingga logam berat. Kamu juga bisa dengan nyaman minum air segar Akhirnya bebas. karena semua masalah. Akhirnya bisa lepas dari jajaran galon dan kelangsingan galonnya diri sendiri. Dan ini hal yang paling penting, lebih hemat karena water purifier Powerade dengan fitur eco mode dan ada tombol on off air dan maupun panas. Selain keuntungan tadi, akhirnya